对，没关系啊，可以。Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Xiaoyi, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai fotografer profesional dengan banyak klien model yang berdatangan setiap harinya. Di studio miliknya, Xiaoyi selalu melayani para kliennya dengan sangat baik. Semata bukan karena mereka adalah pelanggannya saja, tetapi Xiaoyi juga memiliki motivasi tersendiri yang membuatnya begitu tertarik pada industri hiburan. Seperti wanita pada umumnya, Xiaoyi juga memiliki sosok pria impiannya sendiri. Pria yang diimpikan oleh Xiaoyi rupanya adalah seorang model pria yang juga menjadi idola para kaum hawa di sana. Model bernama Huang itu juga memiliki kriteria tersendiri yang menurutnya cocok untuk menjadi pasangannya. Melihat fakta tersebut, Xiaoyi yang berbadan gemuk pun langsung tersadar bahwa keinginannya tersebut hanyalah sekedar impian saja. Terlebih ia juga setidaknya harus menurunkan berat badan hingga 40 kilo hanya demi memenuhi kriteria wanita yang diinginkan oleh Huang. Merasa kasihan dengan nasib Xiaoyi, temannya pun berusaha menasehati dengan mengingatkannya pada Hanbin. Ia menilai jika Hanbinlah sosok pria yang sangat cocok untuk Xiaoyi. Namun sebaliknya wanita gemuk itu justru menampik anggapan tersebut. Ia berdalih jika hubungannya dengan Hanbin hanyalah sebatas teman belaka dan tak memiliki hubungan spesial atau rasa saling tertarik satu sama lain. Usut punya usut, Hanbin ternyata adalah seorang produser musik ternama yang biasa menggarap lagu-lagu dari banyak artis populer. Namun siapa sangka kesamaan di antara Hanbin dan Xiaoyi ternyata tak hanya sekedar bergelut di industri hiburan saja. Akan tetapi pria tersebut juga dulunya merupakan teman baik Xiaoyi ketika keduanya berada di sekolahan yang sama. Dalam kilas balik terlihat bagaimana Hanbin kecil memiliki tubuh yang sangat gempal, berbeda dengan postur tubuhnya saat ini. Kondisi fisik itulah yang membuatnya kerap menjadi bahan bully dari anak-anak nakal di sekolahnya. Hampir setiap jam istirahat sekolah, anak-anak nakal di sana selalu memberi Hanbin makanan sisa mereka dan mengharuskan murid gemuk itu untuk menghabiskannya sendirian. Namun siapa sangka perundungan yang terus-menerus dialami oleh Hanbin rupanya telah memicu rasa iba dari salah satu murid perempuan yang ada di sana. Tak lain dan tak bukan adalah Xiaoyi. Di luar dugaan, Xiaoyi kecil yang saat itu bertubuh kurus ternyata begitu berani melawan para tukang bully dan membela Hanbin meski dia sendiri belum mengenal baik siapa murid gemuk tersebut. Sejak saat itulah Xiaoyi kecil kerap membantu Hanbin menghabiskan makanan sisa dari para tukang bully. Mereka pun akhirnya mulai dekat satu sama lain. Terlebih Xiaoyi juga begitu mengagumi kemampuan Hanbin yang piawai dalam memainkan piano. Tanpa terasa masa kecil mereka pun berlalu hingga menginjak remaja dan kini telah sama-sama dewasa. Namun yang pasti di antara keduanya tak memiliki ketertarikan perasaan satu sama lain. Xiaoyi dan Hanbin sampai saat ini masih menganggap hubungan mereka hanyalah sebatas pertemanan saja. Bahkan saking dekatnya terasa seperti keluarga sendiri. Di suatu malam, Xiaoyi yang masih kepincut dengan pesona Huang lantas mencoba berolahraga alih-alih agar tubuhnya bisa lebih langsing. Dengan ditemani oleh Hanbin, momen berolahraga yang seharusnya berlangsung cukup lama malah hanya berlalu begitu saja. Karena rupanya Xiaoyi tak sanggup sedikit pun berlari mengingat bobot tubuhnya yang cukup berat. Namun bukannya sadar dan termotivasi untuk terus langsing, Xiaoyi malah melanjutkan aktivitas malam itu dengan berwisata kuliner. Tak cukup sampai di situ, ia juga sempat berbelanja pakaian dengan Hanbin, meski pada akhirnya ia malah kesulitan sendiri mencari ukuran yang pas untuk badannya. Di akhir pertemuan mereka, Xiaoyi sampai mengutarakan rasa irinya pada banyak wanita di luar sana. Pasalnya hanya ia sendiri yang tak bisa mengenakan pakaian seksi dan tampil cantik seperti mereka. Namun anggapan tersebut langsung ditampik oleh Hanbin. Ia justru lebih menghargai Xiaoyi yang tampil apa adanya, meski sebagian orang menganggapnya gemuk dan sama sekali tak modis. Lebih lanjut, Xiaoyi juga mengungkapkan isi hatinya yang begitu ingin memiliki pacar seorang pria tampan dengan tubuh yang ideal. Namun hal itu tak digubris sama sekali oleh Hanbin. Ia justru memilih untuk berpamitan dan segera pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, langkah Xiaoyi terhenti setelah ia mendapati seekor kelinci di depan rumahnya yang tengah terluka. Tak tega melihat kondisi kelinci tersebut, Xiaoyi yang begitu polos pun langsung membawanya masuk ke rumah untuk segera mengobatinya. Esok harinya, Xiaoyi yang baru terbangun seketika dibuat terkejut oleh banyaknya orang yang telah berada di depan studionya. Bagaimana tidak, kondisi badai besar yang melanda saat itu ternyata telah mendatangkan klien baru yang selama ini tak pernah ia duga-duga sebelumnya. Studio milik Xiaoyi kali ini kedatangan rombongan manajemen artis yang ingin mengambil foto model mereka.
Tak lain dan tak bukan adalah Chris Huang. Bagai kejatuhan durian runtuh, Xiaoyi tak hanya bisa mendapatkan klien dengan bayaran besar saja, tetapi juga bisa langsung bertatap muka dengan Huang yang selama ini begitu diidolakannya. Tak cukup sampai di situ, usai sesi foto pun Huang sempat menyanjung Xiaoyi yang dinilainya memiliki wajah yang cantik. Meski tak bisa dipungkiri bila bentuk tubuhnya masih jauh dari kata ideal. Seolah mendapatkan semangat lagi untuk memiliki tubuh yang langsing. Sejak saat itu Xiaoyi pun berusaha mati-matian untuk bisa kurus. Mulai dari berolahraga hingga meminum obat pelangsing. Namun tampaknya upaya tersebut tak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam kondisi yang penuh kecewa, Xiaoyi yang kehabisan akal tiba-tiba mendapati kelincinya yang tengah berada di depan pintu rumah. Seolah hewan kecil itu ingin keluar dan menunjukkan sesuatu kepada Xiaoyi. Di luar dugaan, kelinci yang sudah pulih dari lukanya itu malah kini mengarahkan Xiaoyi hingga ke sebuah rumah tua. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, Xiaoyi lalu berinisiatif untuk masuk diam-diam ke bangunan yang terbengkalai itu. Secara mengejutkan, Xiaoyi yang baru memasuki area dalam rumah malah tiba-tiba terjatuh seakan tubuhnya tersedot begitu saja ke dalam lantai kayu yang ada di sana. Betapa terkejutnya Xiaoyi karena ternyata ia malah berada dalam sebuah ruangan besar dalam kondisi melayang-layang. Tak lama kemudian perasaannya pun kian dibuat tak karuan karena tiba-tiba muncul seorang pria tua dari balik pintu. Uniknya, pria tua yang berukuran sangat besar itu ternyata adalah wujud lain dari kelinci yang sempat ditolong oleh Xiaoyi sebelumnya. Seolah tahu betul apa yang diinginkan oleh wanita tersebut, pria tua itu pun lalu memberikan sebuah ramuan yang diyakini bisa mewujudkan setiap keinginan dari seorang yang meminumnya. Tak mau dibuat penasaran, Xiaoyi yang masih tak percaya pun akhirnya nekat meminum ramuan yang diberikan oleh pria tua tadi. Secara ajaib, Xiaoyi yang baru terbangun dari tidurnya seketika dibuat takjub oleh penampilannya sendiri. Ia yang sebelumnya memiliki tubuh gemuk, tiba-tiba saja mendapati dirinya dengan tubuh yang sangat langsing. Sontak ia pun sangat kegirangan meski dalam batinnya juga seakan masih tak percaya dengan apa yang ia alami. Tak hanya pada diri Xiaoyi saja, rasa kagum dan terpukau juga turut dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang biasa bersinggungan langsung dengan Xiaoyi pun sampai tak mengenal wanita cantik dan langsing yang ada di hadapannya itu. Hal yang sama agaknya juga dirasakan oleh Huang dan manajernya. Sebab Xiaoyi yang saat itu sedang memperlihatkan hasil foto dari studionya malah sama sekali tak dikenali oleh kliennya tersebut. Namun sayang, tubuh langsing yang dimiliki Xiaoyi tak bisa bertahan lama. Karena kemudian beberapa bagian tubuhnya tiba-tiba membesar dan mulai kembali ke bentuk aslinya. Dengan perasaan yang panik, Xiaoyi pun akhirnya memutuskan untuk kabur dan kembali ke rumahnya. Di rumahnya, Xiaoyi yang kembali penasaran pada perubahan tubuhnya lantas nekat meminum lagi ramuan tadi. Dan secara ajaib, tubuhnya pun kembali langsing seperti sebelumnya. Seolah tak mau membuat orang-orang di sekitarnya ikutan panik, Xiaoyi yang kedatangan Han Bin pun lalu berinisiatif menyamar sebagai orang lain untuk menjamu produser musik itu. Namun ternyata penyamaran Xiaoyi tak sedikit pun merubah penilaian di depan Han Bin. Pria tersebut rupanya masih cukup mengenal sosok wanita cantik dan langsing di hadapannya saat ini. Bukannya menyanjung perubahan penampilan yang dialami Xiaoyi, Han Bin yang notabene telah berteman dengannya sejak kecil malah memarahinya begitu saja. Ia menjelaskan bahwa Xiaoyi tak perlu sedot lemak atau sampai merubah penampilannya sedikit pun hanya demi tampil cantik. Konyolnya, tak lama kemudian tubuh Xiaoyi malah kembali ke bentuk aslinya yang gemuk. Dari sinilah ia akhirnya menyadari bahwa efek dari ramuan ajaib tadi ternyata hanyalah berlangsung selama 10 jam saja. Sejak saat itulah Xiaoyi yang sudah tahu triknya mulai memberanikan diri untuk tampil lebih cantik di hadapan banyak orang. Termasuk meminta tolong pada Han Bin agar dipromosikan menjadi model untuk video klip terbaru Huang. Tak hanya sekedar penampilan saja yang baru, Xiaoyi yang ingin sepenuhnya berubah pun akhirnya sampai mengganti namanya menjadi Alice. Dengan penampilan tubuh yang memukau itu, Alice akhirnya berhasil menarik perhatian Huang dan sekaligus menjadikannya sebagai model wanita di video klip terbarunya. Entah apa yang ada di benak Han Bin, sepanjang syuting berlangsung ia selalu saja mengganggu jalannya syuting dengan berbagai alasan.
Bahkan ia juga sampai mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan oleh Huang dan Xiaoyi. 看电影。怎么也在这？谢谢。 Risih karena terus diganggu oleh kehadiran Hanbin, Huang lantas mengajak Xiaoyi ke salah satu klub malam bersama teman-temannya yang lain. Sialnya saat tengah asik menikmati keseruan suasana di dalam klub. Di saat itu juga tubuh Xiaoyi mulai memberikan reaksi kembali ke wujud aslinya. Sontak Xiaoyi yang tak ingin kedoknya ketahuan pun akhirnya memutuskan kabur dan bersembunyi di toilet. Beruntung dalam kondisi yang tengah panik, Xiaoyi tiba-tiba dihampiri oleh sosok badut karakter yang ternyata adalah Hanbin. Agaknya pria itu memang telah mengikuti aktivitas Xiaoyi dan Huang dari tadi. Dengan ide brilian dari Hanbin, Xiaoyi yang mengenakan kostum boneka itu akhirnya berhasil keluar dari toilet tanpa sedikit pun disadari oleh Huang. Menariknya, Huang yang mendapati dua pengunjung wanita gemuk lainnya malah berceloteh dengan mengatakan bahwa orang gendut tak memiliki hak untuk berbicara tentang kecantikan. Bahkan ia dengan begitu teganya mencela penampilan seseorang hanya karena memiliki badan yang gemuk. Mendengar itu, Xiaoyi yang berada di dalam kostum itu pun seketika tersadar bahwa Huang bukanlah seorang pria yang diinginkannya selama ini. Dengan penuh kecewa, ia pun kembali melanjutkan perjalanan pulang meninggalkan klub malam tersebut. Dalam perjalanannya, Hanbin mempertanyakan tentang perubahan sikap yang dialami Xiaoyi belakangan ini. Mulai dari belanja banyak pakaian dan sepatu, hingga motivasi membangun studio pribadi yang mulai sirna. Bahkan Hanbin juga turut mengingatkan Xiaoyi ketika kecil yang dianggapnya tak pernah mempermasalahkan soal ukuran tubuh. Karena kesal terus dinasehati, Xiaoyi akhirnya menjawab bahwa ia selama ini sudah sangat lelah menjadi wanita gendut. Padahal saat kecil dulu ia sangatlah langsing, berbanding terbalik dengan Hanbin. Di kesempatan yang berbeda, makan malam dilakukan oleh manajemen artis Huang dan rumah musik milik Hanbin di salah satu restoran. Namun kejadian di luar dugaan malah terjadi, sebab Hanbin yang kala itu sedang berada di toilet secara tak sengaja mendengar percakapan antara Huang dengan seorang wanita yang diyakininya sebagai pacarnya. Menyadari fakta tersebut, Hanbin yang tak ingin Xiaoyi dipermainkan lalu memperingatkan Huang untuk segera meninggalkan wanita itu. Namun bukannya sadar akan kesalahannya, Huangnya tak terima malah akhirnya beradu jotos dengan produser musik itu. Alhasil pertarungan mereka pun menarik perhatian semua pengunjung restoran hingga kemudian berakhir setelah dilerai oleh Xiaoyi. Setelah perjalanan pulang, cekcok sempat terjadi antara Hanbin dan Xiaoyi. Mereka meributkan soal aksi perkelahian yang sempat terjadi di restoran tadi. Dengan tegas, Hanbin yang tak mau disalahkan pun langsung mengungkapkan alasan yang sesungguhnya, di mana Huang sebenarnya hanya menjadikan Xiaoyi sebagai hiburan saja, tak benar-benar mencintainya. Di luar dugaan, pernyataan Hanbin tentang Huang seolah tak sedikit pun merubah penilaian Xiaoyi terhadap model pria itu. Bahkan Xiaoyi malah menyerang balik dengan mengatakan bahwa Hanbin hanya perhatian padanya saat Xiaoyi memiliki tubuh langsing seperti sekarang ini. Dengan penuh kesal, Xiaoyi yang masih memendam amarah pun meninggalkan Hanbin begitu saja. Sadar bahwa ia belumlah sempurna untuk menjadi pasangan Huang, Xiaoyi bukannya tersadar dan memilih mundur. Ia malah mendatangi rumah kosong sebelumnya dan kembali bertemu dengan sosok pria tua yang notabene merupakan penjelmaan dari kelinci yang sempat ia tolong dulu. Dalam momen tersebut, Xiaoyi tanpa basa-basi meminta si pria tua untuk memberikan ramuan ajaib lagi, namun dengan efek yang lebih lama. Mendengar permintaan dari wanita yang telah menolongnya, pria tua itu pun akhirnya memberikan ramuan ajaib yang diklaim bisa memberikan efek permanen pada penggunanya. Namun si pria tua tak hanya memberikannya secara cuma-cuma saja, melainkan ia juga turut mengingatkan Xiaoyi akan resiko dari penggunaan ramuan tersebut, di mana pengguna ramuan permanen akan kehilangan orang yang paling ia sayangi selama ini. Seolah tak peduli dengan peringatan dari pria tua, Xiaoyi yang kegirangan malah tanpa pikir panjang langsung meminum ramuan ajaib yang baru didapatnya itu. Di waktu yang sama, kejadian aneh malah mulai dirasakan oleh Hanbin. Ia yang seharusnya bisa dengan mudah menulis lagu malah kini nampak kesulitan melakukan pekerjaannya tersebut. Bahkan sejumlah kenangan lama bersama Xiaoyi diingatannya pun perlahan mulai kabur. Di hari berikutnya, konferensi pers dilakukan oleh manajemen artis Huang untuk memperkenalkan single baru dari penyanyi tersebut.
termasuk mendatangkan Alice sebagai model wanita yang turut terlibat dalam video klipnya. Dari sinilah fakta pun mulai terungkap. Awak media mulai menanyakan hubungan kedekatan antara Hwang dan model lainnya yang selama ini tak diketahui oleh Xiaoyi itu sendiri. Bahkan keduanya dikabarkan akan menjalin hubungan serius lebih dari sekedar partner kerja. Tak sampai di situ saja, keberadaan Alice di lingkungan kerja Hwang malah kini dianggap sebagai perusak hubungan antara Hwang dan pacarnya. Parahnya lagi, seorang haters yang mengaku sebagai fans berat Hwang malah sampai menumpahkan minumannya ke arah Xiaoyi yang membuat pakaiannya menjadi kotor. Di tengah kekacauan tersebut muncullah Hanbin yang langsung memberikan jasnya dan mencoba menggiring Xiaoyi keluar dari tempat tersebut. Anehnya Hanbin yang sekarang ternyata tak memberikan perhatian lebih seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Ia justru terkesan cuek, seolah ia benar-benar tak mengenal siapa wanita yang baru ditolongnya tersebut. Sialnya Xiaoyi yang berusaha mengembalikan ingatan Hanbin melalui foto di ponselnya pun tak memberikan dampak sedikit pun pada pria tersebut. Semua foto dirinya dan Hanbin yang ada di ponselnya ternyata memiliki tampilan yang sangat buram terutama pada wajah Xiaoyi itu sendiri. Berulang kali Xiaoyi mencoba mengingatkan Hanbin akan dirinya, termasuk kenangan lama ketika mereka masih kecil. Namun lagi-lagi tak ada sedikit pun memori lama Hanbin mengenai wanita yang ada di hadapannya itu. Hanbin juga mengungkapkan bahwa dulu ia memang pernah memiliki teman dekat ketika masih bersekolah. Namun sayangnya gadis kecil bernama Xiaoyi itu telah pergi entah kemana dan sampai sekarang ia begitu merindukan teman lamanya tersebut. Bahkan Hanbin yang saat ini benar-benar tak mengenal wanita di hadapannya adalah Xiaoyi, malah mengungkapkan perasaannya yang ia pendam selama ini, di mana ia sesungguhnya begitu menyayangi Xiaoyi yang dulu tanpa memperdulikan postur tubuhnya yang gemuk. Mendengar pengakuan Hanbin, seketika itu juga perasaan Xiaoyi pun hancur. Tangisannya pun pecah seraya menyesali keputusannya yang telah meminum ramuan permanen dari pria tua sebelumnya. Dalam kondisi yang tak karuan, Xiaoyi malah melihat siaran TV yang memberitakan soal hubungan Hwang dan pacarnya yang semakin mesra. Sontak hal itu pun kian membuat Xiaoyi menjadi putus asa. Tak lama kemudian Hwang malah tiba-tiba datang ke rumah Xiaoyi, namun bukan membujuknya untuk balikan atau menjadi selingkuhannya lagi. Akan tetapi modal pria itu malah meminta Xiaoyi agar mau merayu Hanbin untuk menjual lagu ciptaannya untuk Hwang. Selidik punya selidik, Hanbin sebelumnya ternyata sudah membuat lagu cinta untuk seorang wanita yang disayanginya. Namun sang produser musik masih enggan menjual lagu tersebut ke Hwang atau penyanyi lainnya. Uniknya lagi, Hwang yang sempat mengetahui kedekatan Hanbin dan Xiaoyi malah meyakini jika lagu tersebut memang ditunjukkan untuk Xiaoyi. Karena alasan itulah, ia pun meminta wanita itu agar merayu Hanbin demi bisa mendapatkan lagu tersebut. Dan benar saja, Xiaoyi yang berkunjung ke rumah produksi milik Hanbin akhirnya mendapati lagu buatan pria itu yang ternyata sangat relate dengan dirinya. Alhasil ia pun cepat-cepat menemui si pria tua di rumahnya. Dalam momen tersebut, Xiaoyi yang berlinang air mata lalu memohon pada si pria tua agar mengembalikan kehidupannya seperti semula. Ia juga turut menyatakan rasa penyesalannya karena secara tak langsung telah menyingkirkan orang yang justru selama ini begitu mencintainya. Meski awalnya enggan, namun pada akhirnya si pria tua pun mengabulkan permintaan Xiaoyi dan semua yang pernah dilaluinya pun kembali seperti semula, termasuk ingatan lama Hanbin. Sejak saat itulah Xiaoyi kembali gemuk dan ia tanpa ragu mengungkapkan isi hatinya pada Hanbin. Menariknya setelah menjalin hubungan pacaran, Xiaoyi malah menjadi lebih langsing. Berbeda dengan Hanbin yang justru semakin gemuk. Namun semua itu tak pernah mereka permasalahkan. Hingga akhirnya Hanbin dan Xiaoyi pun memutuskan untuk menikah dan film pun tamat. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta sejati nggak butuh tubuh sempurna, tapi butuh hati yang tulus. Kadang yang perlu kita ubah bukanlah penampilan, tapi cara kita mencintai diri sendiri. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.